Bagi teman-teman yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik. Dukung akhi dan ukhti. Alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa iktafa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya di setiap saat. Dan dengan segala limpahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Semoga perjumpaan kita, berkumpulnya kita di tempat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang dapat membuat berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Malam ini mungkin sebenarnya yang duduk di sini adalah Ustazuna Zuhair hafizahullah ta'ala. Namun kemarin panitia menghubungi ana dan meminta ana untuk hadir kemari. Ya, alhamdulillah Ustaz Zuhair juga hadir. Ana jadi enggak enak Ustaz Zuhair. Allahu musta'an. Ayolah ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ana sampai kemari, alhamdulillah kita baru turun dari kota dingin, dari Takengon, dari hari Kamis, Jumat kita di sana, dan alhamdulillah hari ini kita mampir ke Loksomawe mengunjungi antum semua. Hayakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita semua. Ayolah ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat semoga memberikan manfaat kepada saya dan antum semuanya. Berusaha di waktu yang singkat antara azan, antara maghrib dan isya ini kita isi waktu kekosongan kita dengan kajian yang semoga ini membuat kita semakin faham dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, di antara buah dari ilmu khasyatullah, membuat takut kepada Allah, semakin yakin beragama dan semakin kuat di dalam menahan dan menghadapi seluruh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya hadir ke majelis ilmu tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu. Hadir ke majelis ilmu tidak hanya sekedarkan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Kalau hanya setakat mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, kita baca buku pun dapat. Kita mendengar radio pun dapat. Kita mendengar rekaman pun dapat. Tapi di samping itu kita menginginkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, ampunan dari Allah. Dan tentunya kita mengharap dengan jalan yang kita tempuh ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga di antara hadirnya kita di majelis ilmu semoga menjadi penggugur dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Inna ar-rajul la yakhruju min manzilihi wa 'alayhi khati'ah mithlu jabal ittihamah, thumma sami'a al-'ilm wa khafa wa taba wa raja'a, thumma yansarif ila manzilihi wa laysa 'alayhi khati'ah." Kata Umar bin Al-Khattab, sungguhnya seorang lelaki yang dia keluar dari rumahnya memikul dosa sebesar gunung Tihamah. Besar dosa yang dia pikul. Kemudian ketika dia keluar, dia mampir ke majelis ilmu, dia mendengar ilmu, kemudian hadir rasa takut. Dengan itu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia kembali lagi ke rumahnya, dia sudah tidak dapati lagi dosa yang sebesar gunung Tihamah tadi. Sehingga Umar tetap mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan majelis ilmu. Ya. Dan juga pernah datang seorang lelaki dari negeri Syam kepada Umar bin Al-Khattab. Ya. Jauh dari negeri Syam datang ke Madinah. Umar mengatakan, ma aqdamuka? Apa yang membuatmu sampai kemari? Qadimtu li'ata'allam at-tashahhud. Aku datang dalam rangka ingin mempelajari ilmu tasyahud, rukun dari rukun-rukun salat kepadamu wahai Umar. Ya, hanya ingin belajar itu, dia melakukan perjalanan yang jauh dari Syam ke Madinah. Mendengar jawaban tersebut, fabaka Umar hatta ibtallat lihiyatuh. Sampai basah jenggotnya. Melihat bagaimana perjuangan orang ini melakukan perjalanan dari Syam untuk mendapatkan ilmu. Sampai-sampai Umar mengatakan, wallahi inni la arju minallah alla yu'adzibaka abadan. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabmu selama-lamanya. Dikarenakan perjuangannya. Dan itu ma'ruf dari zaman ke zaman. Yang namanya menuntut ilmu harus ada perjuangan dan pengorbanan. Karena al-ilmu bil masyaqqah, ilmu itu didapat dengan susah payah. Kalau ilmu bisa didapat dengan bersantai-santai, maka para ulama tidak akan melakukan perjalanan jauh. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita bahas di pertemuan yang singkat ini adalah bagaimana seorang itu menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep dia beragama. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang ingin kita sampaikan, namun karena waktu sangat membatasi pertemuan kita, saya hanya mengambil satu konsep saja di dalam menjalani agama Islam, agama yang kita anut ini, agama yang rahmatal lil alamin, yaitu ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salaf salih. Konsep beragama yang ingin kita jelaskan adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salafus salih. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini mungkin sudah sering kita dengar, dibahas oleh ustadz-ustadz kita dan guru-guru kita. Namun pembahasan ini tidak didapatkan dan tidak akan kita dengar dari orang-orang kecuali yang mereka berada di atas manhaj salaf. Kecuali yang mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Selain itu, pembahasan-pembahasan seperti ini selain mereka tidak akan kita dapati. Nah, maka konsep hidup seorang muslim sebagaimana yang Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Tetap pegang. Walaupun terjadi perselisihan, tetap pegang dan kembali kepada dua hal tersebut.
Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, punya masalah yang kalian berdebat di dalamnya, maka kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya, kepada hadisnya. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa konsep Al-Quran dan As-Sunnah ini harus dikembalikan kepada pemahaman salaf? Karena merekalah orang yang berada di atas jalan kebenaran. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang siratal mustaqim, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang ingin selamat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia berjalan sesuai dengan apa yang telah ditapaki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan melenceng, jangan dia lari dari itu. Nah, dan itu yang disebut dengan tariqatus sunnah, jalan sunnah, jalan yang selamat. Yang sering kita dengar bahwa jalan yang selamat atau jalan yang benar itu hanya satu. Jalan yang mengikuti jalannya para salaf. Kenapa harus para salaf? Kenapa harus dengan pemahaman para salaf? Karena pemahaman para salaf yang paling selamat. Dan yang selamat hanya pemahaman mereka. Sehingga tidak dikembalikan kepada pemahaman yang lain kecuali kepada para salafus saleh. Kenapa demikian? Kita akan sebutkan alasannya di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa seorang itu beragama harus seperti apa yang dianut oleh para salaf, oleh para pendahulu kita. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastannu biman qad mat." Siapa di antara kalian ingin mengambil figur tauladan hidup, maka silahkan dia mengambil figur itu dari orang-orang yang sudah mati. Fa innal hayy la tu'man alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari perubahan. Terkadang hari ini dia istiqamah di atas sunnah, besok dia melenceng. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mengambil tauladan dan contoh, ambil dari orang yang sudah mati. Siapa yang sudah mati yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud? Para sahabat. Karena yang masih hidup tidak selamat dari fitnah. Hari ini mungkin dia di atas sunnah. Ya. Nanti dia akan berubah. Bisa jadi dia berubah. Atau goncang, goyang. Nggak jelas. Dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Berubah. Ya. Di antaranya mungkin ada orang yang dia egois. Dia termasuk orang-orang yang tidak ingin bermusyawarah, orang-orang yang tidak ingin duduk, orang-orang yang tidak meminta bimbingan dan nasihat dari orang-orang yang lebih alim. Ya. Kemudian ada orang-orang yang berjalan sendiri, ya. Merasa dia punya jalur sendiri, akhirnya berubah. Ya. Dan itu hal yang tidak tersembunyi lagi. Dimanapun dan kapanpun hal itu akan terulang. Oleh karenanya, siapa yang mau mengambil figur tauladan, ambillah dari orang yang sudah mati, yaitu para sahabat. Maka kalau ada orang yang ingin bercita-cita jadi orang baik, ya, kalau cita-citanya hanya setakat, saya ingin seperti ustadz itu, anak saya harus bisa seperti kiai itu
itu terlalu rendah. Ya. Tapi kalau dia mau, gimana caranya anak saya ini harus ikuti jalannya para sahabat. Ya. Harus seperti Abu Hurairah, harus seperti Talha, ya. Harus seperti ini, seperti para sahabat. Ya. Nah, kenapa harus mereka? Kenapa harus sahabat? Kanu afdal hadhil ummah. Kata Ibnu Mas'ud, karena mereka para sahabat orang terbaik, umat terbaik itu sahabat. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, manusia terbaik, manusia yang hidup di zamanku. Siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat. Ya. Sehingga ketika kita mengikuti mereka, kita akan selamat. Kita akan selamat. Karena mereka orang yang paling baik. Wa abarraha quluban. Mereka manusia yang paling bagus pula hatinya. Sahabat. Ya. Sehingga mereka yang patut kita ikuti. Pemahaman dikembalikan kepada mereka. Karena mereka mempunyai hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang Masya Allah, yang membedakan pahala kita dengan mereka, itu karena hati. Amalan yang kita kerjakan hari ini sama seperti amalan yang mereka kerjakan dahulu. Salatnya, puasanya, nggak ada yang beda. Yang beda apa yang ada dalam hati. Sehingga ketika Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya Abu Bakar itu menang dari kalian pahalanya, bukan karena dia lebih banyak salatnya, bukan karena dia lebih banyak puasanya, tapi Abu Bakar lebih unggul dari kalian, ya, bisyai'in ma waqara fi qalbi. Abu Bakar itu lebih unggul daripada kalian dikarenakan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Berbeda dengan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Lebih kuat, lebih ikhlas, lebih baik. Sama juga seperti kita hari ini. Kita tadi barusan melaksanakan salat maghrib berjamaah di tempat yang sama, dengan imam yang sama, tapi pahala yang kita dapatkan berbeda. Ya, sesuai dengan keadaan hati masing-masing kita. Bagaimana? Keikhlasannya berbeda, kekuatan imannya berbeda, maka berbeda pula ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus kembali kepada sahabat? Pemahaman semuanya harus mencontohi sahabat, karena mereka wa'amaquha ilman, mereka orang yang paling dalam ilmunya. Tidak ada manusia yang lebih hebat, lebih pintar, lebih dalam ilmunya daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Setinggi apapun pangkatnya, sekolahnya, banyaknya titelnya, dari depan sampai belakang, tidak bisa menyaingi kecerdasan dan kedalaman ilmu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka orang yang paling selamat dari fitnah. Mereka orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Wa aqalluha takallufan, dan mereka orang yang paling sedikit takallufnya. Takalluf di dalam beragama, memberat-beratkan diri, artinya mereka orang yang paling enjoy di dalam menjalankan agama. Apa maksudnya? Mereka orang yang sangat merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak takalluf, tidak menambah-nambah, ya, tidak mengotak-ngatik apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling taslim kepada Allah dan Rasulnya, menerima secara totalitas dari Allah dan Rasulnya. Mereka siap menjalankan bagaimanapun yang diperintahkan oleh Rasulnya, sehingga semuanya dikembalikan kepada mereka. Qaumun ikhtarahumullah li sahbati nabiyhi wa iqamati dinih. Mereka adalah suatu kaum yang telah Allah pilih mereka
untuk menjadi sahabat nabinya dan sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kenapa harus mereka? Kenapa harus sahabat? Karena sahabat orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dipilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi. Dan tentunya mereka tidak seperti kita, jauh, sehingga seorang muslim tidak perlu dia berangan-angan, seandainya kalau saja saya hidup di masa Nabi SAW, saya juga akan berjuang bersama Nabi SAW. Belum tentu. Betapa banyak orang yang melihat Nabi, hidup bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi, tidak berjalan di atas manhaj Nabi. Bahkan ikut memerangi Nabi SAW. Maka seorang hanya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah pada hari ini untuk dirinya, tidak usah dia berangan-angan. Dia hanya berusaha saja, hari ini yang telah Allah takdirkan, aku bagaimana berusaha mengikuti Nabi SAW walaupun aku tidak jumpa dengan Nabi. Jadi sahabat, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berteman dengan Nabi SAW untuk menegakkan agama. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenali, cari tahu keutamaan mereka, kemuliaan mereka para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikuti jejak mereka, ikuti peninggalan mereka. Ikuti cara mereka di dalam beragama. Athar mereka. Atharnya para salaf. Hendaknya kita ikuti dan pelajari sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Alaikum bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas. Alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas. Hendaknya kalian memegang teguh jejaknya para salaf, sekalipun kalian harus ditentang oleh orang-orang, sekalipun kalian harus diusir, ditolak oleh banyak orang, tetap kalian harus pegang kepada atharnya para salaf, jejaknya para salaf. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Dan berusaha kalian pegang teguh apa yang telah dipegang oleh para sahabat, oleh para salaf. Semampu kalian. Dari akhlaknya, dari muamalahnya, dari bagaimana mereka beragama, ikuti semampu kita. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدِيِ الْمُسْتَقِيمِ. Karena mereka orang-orang yang telah berada di atas petunjuk yang lurus. Naam. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajadu qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad." Kata Ibnu Mas'ud, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala dapati hati Muhammad hati terbaik dari hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi fabta'athuhu bi risalatihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala utus dengan risalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada hati-hati hambanya. Setelah melihat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati para sahabat adalah hati manusia yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'aluhum wuzara nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan
para sahabat, orang-orang yang mengurus, orang-orang yang menjadi tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang lebih baik daripada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga tidak heran para ulama dari zaman ke zaman ketika menasihati untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah senantiasa dikaitkan dengan ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaf. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan itulah jalan sunnah, jalan selamat. Jalan yang selamat yaitu jalan sunnah. Sebagaimana kata Imam Malik, as-sunnatu mithlu safinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Sunnah itu umpama kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak naik, dia akan tenggelam dan binasa. Dan itu jelas. Yang naik selamat, yang tidak naik tenggelam dan binasa. Siapapun dia, sampai anaknya sendiri tenggelam, anaknya sendiri binasa. Anaknya Nabi Nuh, karena dia nggak naik, karena dia nggak ikut. Nah, sunnah Nabi SAW diumpamakan seperti itu. Siapa yang tidak berada di atasnya, maka dia akan tenggelam. Dan sunnah yang dimaksud di sini ada tariqah, tariqatun fid din, jalan agama. Bukan sunnah yang dimaksud adalah sunnah nama dari nama-nama hukum ibadah. Karena sunnah itu banyak maknanya. Ditempatkan di mana dia? Ada yang maknanya sunnah itu sebuah hukum dalam ibadah. Seperti kita sering dengar salat sunnah, puasa sunnah. Itu nama sunnah. Sebut nama sebuah hukum. Terkadang sunnah itu yang diinginkan maknanya adalah al-aqidah. Apa itu sunnah? Sunnah maknanya al-aqidah. Seperti para imam terdahulu menulis kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari, Syarhus Sunnah lil Muzani. Apa maksud as-sunnah di situ? Al-aqidah. Namun sunnah yang kita katakan tadi tariqatun fid din adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hukumnya meniti jalan sunnah tersebut? Wajib. Hukumnya wajib. Siapa yang mereka mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meniti jejak salaf itu, jejak sunnah, jalan sunnah itu wajib dia ikuti. Tamassaku biha. Dan dia harus pegang kokoh dan dia gigit dengan gigi gerahamnya. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Dan jangan dia lepas sunnah yang telah dia pegang. Hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah sunnah, dia hidayah di atas tariq, di atas jalan yang lurus. Kalau engkau telah mendapatkannya, jangan dilepas, jangan dibuang, sekalipun ujiannya berat. Karena orang yang berjalan di atas sunnah akan senantiasa mendapatkan ujian, akan senantiasa mendapatkan tantangan, dan itu sudah sunnatullah. Siapa yang mengikuti Nabi akan mendapatkan apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus bersabar. Sayati 'alan nas zamanun al-qabid 'ala dinih kal-qabid 'ala al-jamr. Orang akan datang suatu masa, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang berpegang ataupun menggenggam bara api. Panas.
Panasnya itu dengan tuduhan, dengan fitnah, dengan ejekan, dengan tudingan, dan seterusnya. Banyak orang-orang yang mundur, banyak orang-orang gak tahan, dia lepas. Tapi orang yang bersabar, ya, maka dia akan selamat. Sebagaimana orang-orang yang telah selamat bersama Nabi Nuh di dalam kapalnya. Ayohal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka setiap orang yang dia mengenal kebenaran, setiap orang yang mengenal al-haq, kemudian dia mengikuti kebenaran tersebut, dia jalankan apa yang dia dapati dari kebenaran tersebut, maka dialah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim. Dan mufassirin, ahli tafsir dari kalangan salaf sampai hari ini, ketika mereka menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, maka mereka mengatakan as-siratul mustaqim wa ahluhu, jalan yang lurus dan orang-orangnya, mereka tafsirkan bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus dan orang-orangnya itu mereka tafsirkan dengan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalan mereka yang kita ikuti, jalan mereka yang menjadi kunci untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pemahaman mereka yang kita pakai untuk menimbang kebenaran, menjadi garis tengah, menjadi timbangan, adalah pemahaman mereka. Sehingga siapa saja yang menawarkan konsep Al-Quran dan As-Sunnah tapi tidak disyaratkan dengan pemahaman para salafus saleh, maka berhati-hati dengan tawaran konsep itu. Karena semua orang yang mengatakan dia Muslim, dia di atas Islam, mereka membawakan konsep yang sama, Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang mensyaratkannya di atas pemahaman salafus saleh itu hanya sedikit. Ya. Kebanyakan manusia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Makanya ketika Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditimbang dengan pemahaman salafus saleh, maka akan hancur agama ini. Mereka akan tafsirkan dengan ra'yu mereka sendiri-sendiri. Dan akan terjadi perbedaan dan perpecahan karena tidak diukur dengan konsep yang sama. Ya. Di dalam memahami Al-Quran atau di dalam memahami hadis, rujukannya tidak sama, pemahamannya tidak sama, tidak ditarik dengan garis pemahaman salaf, maka hasilnya akan berbeda, yang akan melahirkan perpecahan yang sangat banyak. Sehingga kalau kita buat gambaran, misalkan ana memberikan sebuah tugas kepada beberapa orang. Ana katakan kepada orang tersebut, coba tafsirkan surah An-Nas. Ini ada 3 orang. 1, 2, 3. A, B, C. Tafsirkan surah An-Nas. Ya. Mereka tafsirkan dengan ra'yu mereka masing-masing. Kemudian ada kelompok satu lagi, 3 orang juga. Anak kasih surah yang sama. Ini surah An-Nas, datangkan tafsirnya. Namun mereka datangkan dengan tafsir para sahabat. Penjelasannya penjelasan para sahabat, pemahaman para salaf. Maka bagaimana hasilnya? Maka hasilnya akan berbeda. Yang ini hasilnya 3-3 akan sama. Walaupun mungkin redaksi bahasanya saja mungkin yang berbeda. Intinya sama. Karena apa? Rujukannya satu. Tapi yang ini A, B, C. Yang A berbeda dengan yang B, yang B beda dengan yang C. Kenapa? Tafsiran mereka menurut ra'yunya. Ini baru 3 orang. Bagaimana lagi kalau yang menafsirkan 10 orang?
ada 10 macam tafsir. Kalau yang menafsirkan 100 orang, kalau yang menafsirkan 1 juta orang, dan 1 jutanya ini dianggap da'i. Apa yang terjadi di tengah umat? Hancur. Tapi yang ini, ketika mereka menafsirkan dengan tafsir yang benar, menarik pemahaman yang benar dari para salaf, maka semakin banyak orang seperti mereka, semakin mendatangkan kebaikan untuk umat. Berbeda dengan yang ini. Semakin banyak orang-orang seperti mereka, makin hancur umat ini. Karena tidak dikembalikan kepada konsep yang benar, pemahaman yang benar. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya harus disaring dan dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman salafus saleh. Tidak boleh seorang itu dia menafsirkan, mengambil pemahaman sesuka hatinya dan mencampakkan pemahaman para salaf. Dan dia mengatakan, saya faham bahasa Arab. Saya belajar dengan masyayikh. Saya punya kitab-kitab rujukan. Saya punya referensinya. Saya bisa baca sendiri. Saya bisa fahami sendiri. Sehingga dia mengatakan, saya nggak perlu tanya yang lain. Saya nggak perlu minta nasihat dan bimbingan yang lain. Saya bisa fahami sendiri. Ini kacau. Nah, betapa banyak orang-orang yang terkadang subhanallah baru belajar bahasa Arab sedikit, sudah berani berusaha memahami kalam-kalam para ulama dengan keterbatasan ilmunya. Tidak meminta bimbingan, tidak meminta wejangan. Padahal orang yang alim sekalipun, mereka meminta bimbingan kepada yang lebih alim daripada mereka. Nah, meminta nasihat, meminta masukan, bagaimana di dalam memahami hal ini, bagaimana memecahkan hal ini, dikembalikan kepada salaf seperti apa, bagaimana pemahaman yang benar. Namun terkadang sebagian orang sangat lancang dalam berbicara masalah agama, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan tidak mereka kembalikan kepada pemahaman yang benar. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Orang yang paling zalim adalah orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan menebak-nebak, dengan menerka-nerka, dengan ra'yunya. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada konsep tadi, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikat dengan pemahaman salafus salih. Dan hal yang seperti ini, innal ladzi lam yakhtalifu fihi al-muslimun qadiman wa haditha huwa anna at-tariq alladhi irtadahu lana rabbana huwa tariqul kitab wa sunnah. Karena sebuah jalan yang tidak pernah diselisihi oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, yang tidak pernah diselisihi oleh kaum muslimin, yaitu sebuah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, adalah jalan metode Al-Qur'an dan sunnah. Fa ilaihi yaruddun wa minhu yasdurun. Kepada Al-Qur'an dan sunnah mereka kembalikan segala sesuatu, dan dari Al-Qur'an dan sunnah mereka mengambil sesuatu. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihima. Walaupun terkadang terdapat perselisihan di antara orang-orang yang mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Namun selama mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, terjadi perselisihan di dalamnya, maka perselisihan itu adalah perselisihan yang yasir, perselisihan yang basit, yang ringan. Nah, ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kaum muslimin tidak memegang konsep ini, mereka akan kacau. Yang membuat kacau manusia pada hari ini karena mereka meninggalkan konsep ini. Makanya dikatakan alladzi ja'ala al-firaq al-islamiyyah tanharif 'anil sirat huwa ighfaluha bil kitab wa sunnah ala fahmi salaf. Yang membuat firqah-firqah, kelompok-kelompok Islam tanharif, menjadi menyimpang, itu dikarenakan mereka lalai dari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf. 6. Dan mereka lalai di dalam menekankan umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf. Dan kita cukupkan sumber itu, referensi itu dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ikuti saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja. Jangan buat yang aneh-aneh. Jangan tambah-tambah. Kalian telah dicukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsep ini diambil. Yang datang dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang yang selamat dan mereka orang yang telah dijanji dan direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikannya, bahkan tentang surganya. Telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada jalan yang lain yang harus kita ambil. Sehingga ketika ada orang mengatakan, kenapa harus manhaj salaf? Kenapa harus pemahaman salaf? Kenapa harus pemahaman sahabat? Maka jawabannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, yang kita bacakan. Karena mereka orang yang paling afdal, mereka orang yang paling selamat hatinya, mereka orang yang paling dalam ilmunya, mereka orang yang paling qanaah, orang yang paling taslim di dalam menerima syariat dari Allah dan Rasulnya. Dan mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemani kehidupan Nabi dan memperjuangkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mudah. Lihat bagaimana kejadian hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu butuh perjuangan. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak awali dakwahnya dengan dakwah tauhid, maka enggak akan ada yang siap hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di mana mereka harus meninggalkan hartanya, keluarganya, saudara-saudaranya, dia meninggalkan asetnya, kekayaannya, apa yang mereka telah bangun di Mekah. Namun di antara kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, mereka siap berjuang bersama Nabi SAW, berkorban bersama Nabi SAW, hijrah ke Madinah. Nggak ada pertimbangan lain. Nggak ada yang mereka pertimbangkan, nggak ada yang mereka fikirkan, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begini. Itu taslimnya mereka kepada Nabi SAW. Maka hari ini, orang-orang yang mereka belajar Al-Quran, mereka belajar As-Sunnah, tapi kalau tidak ada jiwa pengorbanan, jiwa kesatria, jiwa siap memikul beban di dalam menjalankan agama dan dakwah sunnah, maka dia belum berhasil di dalam perjuangannya selama ini, dalam belajarnya selama ini. Maka kita semuanya, wal ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus punya perjuangan, harus punya pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam. Karena Islam telah menjanjikan
surga bagi orang-orang yang menganutnya. Islam telah memberikan surga untuk orang-orang yang memperjuangkannya. Maka orang Islam, apa yang telah mereka berikan untuk Islam? Dan kita harus bisa menanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah kita berikan untuk Islam? Apa yang telah kita berikan untuk dakwah ini? Sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah, ketika beliau sudah mulai memutih janggutnya, mulai tumbuh ubannya, maka beliau berdiri sambil memegang jenggotnya dan mengatakan, "Madza qaddamta li hadzal din ya Muqbil?" Apa yang telah engkau persembahkan untuk agama ini, wahai Muqbil? Padahal kita kenal Syekh Muqbil, jasanya, perjuangannya, pengorbanannya, jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dikenal. Ya. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan, "Madza qaddamta li hadhihi ad-da'wah, li hadzal din ya Muqbil?" Apa yang telah engkau persembahkan untuk agama ini, wahai Muqbil? Ya. Maka pegang janggut. Tanya kepada diri ini, apa yang telah engkau berikan untuk Islam? Apa yang telah engkau persembahkan untuk Islam? Apa yang telah engkau perjuangkan? Engkau memberikan kebaikan atau hanya buat masalah saja di dunia ini? Engkau memberikan sesuatu yang berharga atau hanya meninggalkan sampah saja? Sehingga ketika dalam hidup di dunia, mengikuti jalan yang benar enggak mau, jangankan mengikuti, mendengar pun terkadang tidak mau. Sudah mendengar enggak mau, apalagi mengikuti. Maka berbahagialah orang-orang yang dia hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mendengar dan dia taat terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertahan, dia bersabar walaupun dia harus ditentang, selama dia meyakini apa yang saya jalani, apa yang saya anut, apa yang saya pegang, selama itu berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaf, saya nggak perlu takut. Saya tidak akan mundur, walaupun banyak yang mundur, walaupun banyak yang takut, walaupun banyak yang bersembunyi, walaupun banyak yang berkhayal, dan seterusnya. Maka ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersabar, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sampai kita wafat, terus memberikan keistiqomahan kepada kita, karena orang yang istiqomah itu sedikit. Ya, sebagaimana kalau kita mau hitung-hitung, ya, berapa banyak orang yang belajar agama? Banyak orang belajar agama. Tapi orang yang belajar agama dengan benar itu sedikit. Yang belajar agama dengan benar itu sedikit. Kemudian yang belajar agama dengan rutin sesuai dengan jenjangnya lebih sedikit lagi. Kemudian kalau dilihat yang istiqamah, lebih sedikit lagi. Maka jadilah kita yang sedikit itu. Jadilah kita yang sedikit itu. Kalau ditanya orang yang salat, banyak orang yang salat. Ya. Yang ke masjid, sedikit. Ya. Yang salatnya sesuai sunnah, lebih sedikit lagi. Yang istiqamah, lebih sedikit lagi. Jadilah kita yang sedikit itu, yang masuk dalam kategori sedikit itu, lewat saringan. Ya. 6. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas jalan kebenaran, menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar, menjadi orang-orang yang senantiasa rahmat, menjadi orang-orang yang senantiasa baik, dan mengedepankan prasangka-prasangka baik terhadap saudara kita kaum muslimin.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar senantiasa bisa meniti jalan yang hak di atas Al-Quran dan Sunnah. Semoga konsep yang kita bicarakan malam ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.